Halo semuanya, selamat datang di VLY Studio. Kembali lagi bersama saya, Vera Lois. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai coding lagi, yang dimana kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana kita membuat halaman blog ketika ada user yang mencoba untuk memasuki yang bukan hak akses dari menunya. Jadi misalkan si Verania ini ya, dia ini sebenarnya kan hanya bisa mengakses data master, yaitu menu dari tambah user, tambah menu, dan tambah preview. Nah, dia tidak bisa mengakses selain itu. Nah, misalkan di sini dia tahu alamat link dari menu yang lain. Jadi dia mencoba untuk mengakses pasien gitu misalnya. Tabel pasien. Ketika dibuat seperti ini, nah dia bisa mengakses dari menu pasien. Padahal dengan realnya dia itu cuma bisa mengakses data master alias tambah user, menu, dan preview. Nah, bagaimana kita akan membuat halaman ini di block atau si Verania ini tidak bisa mengakses si tabel pasien atau menu pasien melalui link seperti ini. Sebelumnya untuk database-nya saya jelaskan sedikit. Di sini saya menggunakan database uji coba yang dimana saya akan menggunakan tabel hak akses M, tabel menu, dan tabel user. Jadi tabel user ini digunakan untuk menyimpan data usernya tentunya, kemudian tabel menu digunakan untuk menyimpan tabel menu, yang dimana di sini ada ID preview ya. ID preview ini adalah ini ya. Data master ini adalah ID preview, dan tambah menu, tambah user, dan tambah preview ini adalah menunya. Jadi tentu kenapa dia ada di ID preview ada di tabel menu, karena satu preview itu bisa memiliki banyak menu. Jadi relasinya antara tabel preview dan tabel menu itu adalah one to many. Kemudian di sini ada tabel hak akses M ya. Tabel hak akses M itu maksudnya adalah dia menyimpan ID user itu bisa mengakses menu yang mana saja. One to many hubungan dari user dan hak akses M. Jadi satu user bisa memiliki banyak menu. Kemudian si menu ini dengan hak akses M ini juga one to many. Jadi satu menu bisa dimiliki oleh banyak user. Seperti itu. Nah, selanjutnya jangan lupa untuk mengisikan data ya. Dari tabel hak akses menunya. Di sini ada ID user dan ID menu. Jadi user 1 itu bisa mendapatkan 3 menu yang berbeda ya. User 2 bisa mendapatkan 3 menu yang berbeda, begitu seterusnya. Atau sebaliknya ya. Jadi satu menu itu bisa dimiliki oleh banyak user. Misalkan ini ya, ini ID menu 16 itu bisa dimiliki oleh 2 user, yaitu user 4 dan user 3. Nah, karena di sini saya login sebagai si Verania ya. Verania itu dia ID-nya adalah ID 1. Terus dia hanya bisa mengakses dari ID 1 itu cuma bisa mengakses menu 1, 6, dan 7. Jadi yang tambah ketiganya ini. Nah, di sini kita akan menggunakan contohnya tabel pasien ya, codingannya untuk diletakkan di controllernya supaya dia ada halaman blok ketika dia mau mengakses menu yang bukan hak aksesnya. Di dalam controller tabel pasien, ya kita akan meletakkan scriptnya di controller ya, atau di PHP-nya. Yaitu di tabel pasien, karena di sini kita mau blok tabel pasien ya, supaya si Verania ini nggak bisa mengakses tabel pasien karena dia memang nggak memiliki hak akses untuk mengakses tabel pasien. Nah, kemudian di bagian index. Kenapa di bagian index? Karena public function index itu biasanya ketika kita klik menu tertentu, dia akan menjalankan public function index, kemudian akan menjalankan view, load view atau template yang akan dijalankan pertama kali ketika menu itu diklik. Jadi kita letakkan script jQuery itu di dalam function index di PHP atau controller kalian. Nah, ini dia scriptnya. Yang pertama, untuk mendapatkan username siapa yang login, itu saya menggunakan ini, session username-nya ya, untuk mendapatkan username-nya. Kemudian username-nya nanti akan dilakukan select untuk mendapatkan ID dari siapa yang login. Jadi select ID user from ID user where username-nya yang ini. Setelah didapatkan ID yang login, barulah kita melakukan select. Select lagi.
query lagi. Jadi fungsi selectnya ini itu untuk mengecek. Jadi ini kan kita khusus untuk controller tabel pasien atau pasien. Nah tentu pasien itu nama linknya adalah pasien. Jadi linknya itu ini ya. Ini kan ada link yang digunakan untuk dapat menampilkan menu atau menu pasien yang pertama kali kita jalankan. Ini linknya atau listnya, kita akan menampilkan listnya. Nah di dalam tabel menu itu saya menyertakan nama link ya, nama link yang digunakan untuk tabel pasien. Oh ternyata nama menu. Oh, untuk tambah pasien itu linknya adalah tabel pasien. Jadi ini adalah identitasnya, linknya untuk tambah pasien ini yang mana, atau review ini yang mana linknya. Jadi saya hanya menyertakan slash terakhir di belakangnya. Jadi kalau misalkan untuk review berarti slash terakhirnya adalah tabel review seperti yang tersimpan di sini. Nah di sini kita akan cek ya, apakah ada nama link tabel pasien dengan ID user 1 misalnya di dalam hak aksesnya. Kalau misalkan dia ada, dia akan bernilai 1. Kenapa bernilai 1? Karena di sini saya qualyscape count. Jadi saya akan count tabel menu nama link, yang dimana qualyscape ini kayak if ya. Jadi kalau misalkan dia nilainya ada, maka dia akan bernilai sesuai dengan count-nya. Jadi kalau misalkan ada 1, ketika di count itu penjumlahan ya, penjumlahan kolom. Jadi kalau misalkan dia penjumlahan data dalam kolom. Jadi kalau misalkan dia ada, berarti dia akan bernilai sesuai dengan data yang ada. Kalau misalkan adanya data yang 1, berarti dia akan menampil 1. Kalau ada 2, berarti 2. Tapi untuk kondisi ini dia hanya akan menampilkan 1. Kenapa? Karena datanya tidak mungkin lebih dari 1. Kemudian kalau misalkan dia ada, dia akan bernilai 1. Kalau misalkan dia nggak ada, dia akan bernilai 0. Nah, setelah didapatkan nama linknya, di sini kita akan melakukan if ya. Jadi ketika dia hak aksesnya nama linknya 1, atau tabel pasien ini memang menjadi hak akses dari ID usernya, maka dia akan menampilkan template atau tampilan dari fitur tersebut. Kalau tidak, atau dia bernilai 0, atau tabel pasien ini tidak menjadi hak akses dari user tersebut, maka dia akan menampilkan message. Welcome message ini untuk gini ya, untuk blog atau halaman blognya, seperti itu. Jadi ini dia welcome message ya. Maka dia akan menampilkan ini ya, halaman error 403 back to dashboard. Nah, codingan ini itu kalian letakkan di setiap controller kalian. Jadi ini kalau misalkan dia udah banyak ya kalian buat menunya ya, maka kalian harus mengisikannya satu-satu. Makanya ini sebaiknya dibuat di awal sebelum kalian sudah banyak membuat menu di dalam aplikasi kalian. Sebelumnya jangan lupa juga untuk membuat atau mengisikan data dari tabel hak akses menu ini ya, untuk tahu hak aksesnya. Jadi kalian bisa membuat selectnya setelahnya, atau codingan ini setelah kalian mengisikan data atau menentukan hak akses menu di tabel hak akses menu. Oke, untuk codingannya segini aja. Nanti saya akan sertakan linknya di description box beserta dengan SQL dump-nya untuk bisa kalian pelajari. Kita akan coba langsung. Ini kita refresh dulu. Nah, dia akan langsung error ya, karena dia Verania ini tidak bisa mengakses tabel pasien tadi. Kita ulang. Error. Coba yang lain, misalkan tabel pemeriksaan, dia kan nggak bisa tuh. Dia error. Harusnya seperti ini ya. Ini untuk keamanan data. Jadi, dia sebenarnya Verania yang cuma bisa diakses ini. Kalau nggak isiin codingan yang tadi, terus dia tahu alamat alamat dari fitur tersebut, dia tetap bisa mengakses. Nah, itu akan tidak terjadinya keamanan data ya. Misalkan timer gitu, satu lagi dah. Oke, dia muncul error seperti ini.
Oke, sekian saja untuk video kali ini. Semoga ini bermanfaat. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.